Oke. Udah stop ngobrolnya. Nah, kita masuk ke yang namanya integral tentu. Konsep integral tentu tuh kalau kalian di SMA itu yang integral pakai batas ya. Cara ngitungnya tinggal dicari anti turunannya, masukkan nilai di batas atasnya, dikurangi nilai di batas bawahnya, gitu ya. Nah, sebenarnya konsepnya integral tak tentu yang kemarin ini yang anti turunan dengan integral yang pakai batas itu beda sama sekali. Kok bisa ngitungnya seperti di SMA, nanti akan kita lihat gitu ya. Tapi perjalanan konsepnya beda sekali gitu ya. Coba kita lihat. Nanti setelah dijelaskan kelihatan. Oke, ini baca sendiri aja ya. Ini kira-kira bahasan di bab ini. Gitu ya. Kemudian saya masuk aja ke bahannya. Oke. Yang pertama itu akan dijelaskan dulu pemakaian notasi ini, bacanya sigma. Kalau tertulis ini perjanjian notasi aja ya, bukan rumus. Perjanjiannya kalau nulis sigma K sama dengan 1 sampai N ini dari AK, itu maksudnya perjanjiannya adalah kita masukkan K-nya 1. Jadi di sini A1. Kemudian masukkan K-nya 2. Naik jadi ini K-nya. A2, A3, A4 sampai AN semua dijumlahkan. Gitu ya. Oke, jadi ini K jalan dari 1 sampai N. Ini 1, 2, 3 sampai N. Dengan A1, A2, A3-nya bilangan-bilangan real. Kalau K-nya tentu saja bilangan asli ya. Karena indeksnya harus bulat. Nah, dengan notasi ini maka ini berapa nilainya? Hah? Berapa? Ah, ya, udah pada jawab. Berapa? Hah? Berapa? Hasil ininya berapa? N. Atau N. 1. Mana yang benar? Hah? 1. Coret satunya jadi ya sigma sama dengan 0 gitu. Coba kita lihat. Nah, kembalikan ke notasi ini. Ini AK-nya. AK-nya 1. Jadi A1 berapa? 1. K-nya 2, A2 selalu 1. K-nya 3, ini jadi A3, 1 juga. Jadi 1 kali N ya. Kali N sama dengan N. Oke. Begitu. Berikutnya. Oh, ini tadi N gitu ya. Diingat-ingat nanti dipakai. Sigma C berapa? C kali N. C kali N. Karena A1-nya C, A2-nya C, A3-nya C, sampai AN-nya sama dengan C. CN, sorry. Kemudian C kali AK itu C-nya bisa keluar. Karena ini C kali A1, C kali A2, C kali A3, C kali A4. Sampai C kali AN dijumlah semuanya C-nya bisa keluar. Tinggal ini aja. Kemudian ini ada 2 rumus. Kalau AK tambah BK bisa dipecah sigma AK tambah sigma BK. Kalau kurang, oh ini juga kurang, harusnya gitu ya. Kalau kurang, pakai yang kurang, bukan plus min maksudnya, bukan. Ada 2 rumus, kalau plus, ya plus, kalau yang min, min. Oke, itu begitu. Mudah sekali. Sudah ya? Lanjut saja. Ntar. Nanti sering muncul apal sendiri waktu dipakai di integral tentu. Oke. Nah, ini udah ada 3 rumus ya. Yang langsung hasilnya kalau dihitung jadi ini. Akan kita pakai langsung. Kalau mau dibuktikan
ada beberapa cara. Bukti yang paling umum itu pakai induksi matematik, gitu ya. Udah dapat di SMA nggak induksi matematik? Nggak dapat ya nggak apa-apa. Nggak perlu tahu juga buktinya. Tapi hasilnya ini harus sampai hafal nanti ngerjakan soal apa. Yang ketiga enak, sama yang ke satu mirip, hanya ada kuadratnya. Kalau sigma ini, nah ini agak lainnya. Oke. Contoh, karena ini sigma ini panjang, saya langsung aja ciluk bak dari sini. Contoh ini gampang. Tentukan nilai, awas jangan bunyi disita nanti. Tentukan nilai dari ini sebagai fungsi dari n saja. Maksudnya apa? Kayak ini nih. Ini kan sigma i k sama 1 sampai n dari k. Nah, hasilnya udah nggak ada k-nya lagi, hanya bergantung n gitu ya. Ini semua ruas kanannya hanya bergantung n. Nah, ini diminta menyederhanakan supaya hanya bergantung n saja. Oke, caranya ya kita kalikan satu per satu gunakan sifat yang ini tadi ya. Dan sifat ini tentunya. Oke, saya buka aja ini. Yang dalam kurungnya saya kalikan aja satu per satu menjadi ini. Ya, kalau nggak bisa ngaliin langsung, kaliin aja satu per satu, nanti disederhanakan. Kemudian sigma tadi, sigma AK tambah BK bisa dipecah. Kalau ada 3 suku juga bisa dipecah. Menjadi sigma ini, sigma ini, sigma ini. Konstanta bisa keluar. Ini min 1, ini min 1. Nah, gitu ya. Nah, tadi kan udah ada rumusnya. Sigma I apa? Nah, pokoknya pakai rumus yang ini ya. Sigma I kuadrat, ya ini. Sigma K kuadrat, sigma I kuadrat sama ya. Tergantung indeksnya ini. Masukkan saja itu satu per satu. Sigma I jadi N kali N plus 1 per 2. Ini apa? N kali N plus 1 kali 2N plus 1 per 6 gitu ya. Tuh, mulut saya apal sama tangannya. Kepala mah kalau diingat-ingat malah lupa gitu. Sigma 3, 3-nya keluar aja. Jadi sigma 1 gitu ya. Ini anaknya keluar. Sigma 1 tadi adalah N gitu ya. Oke, ini sebenarnya udah selesai, tinggal disederhanakan aja. Ini udah fungsi dalam N gitu ya. Tapi supaya lebih bagus ya kita sederhanakan, kita jadikan seperti ini ya. Oke. Enggak, aman. Oke, itu nanti kita pakai ya. Biarkan dulu sigma. Sekarang pindah ke ini apa? Yang lain. Kita akan ngitung luas. Nah, luas. Bagaimana orang mendefinisikan luas pada zaman kuno yang kita udah nggak tahu kapannya? Dimulai dengan ini. Sebuah persegi panjang. Itu disepakati bahwa luasnya sama dengan panjang kali lebar atau panjang kali tinggi, pokoknya sisi ini kali sisi ini ya. Itu didefinisikan dari awal, disepakati, bukan rumus. Yang lain diturunkan dari situ. Misalkan saya punya sekarang jajaran genjang seperti ini yang hitam tebal, gimana ngitung luasnya? Dibikinlah ini garis tegak lurus ini, yang warna ungu muda ini pindah ke sini. Nah, dihitungnya sebagai luas ini kan? Sama aja, luas persegi panjang lagi. Maka sama dengan alas kali tinggi. Turun, jajaran genjang. Segitiga sama siku-siku gimana? Dibikinlah ini yang sama dan sebangun di sebelahnya. Maka luas segitiga siku-siku ini setengah dari luas persegi panjang ini. Setengah panjang kali tinggi. Dan seterusnya, kalau ada segitiga sembarang, ya dipecah jadi segitiga siku-siku 2 buah. Hitung luas yang kiri, hitung luas yang kanan, dijumlahkan nanti ketemunya ini. Dapat luas segitiga. Kalau ada poligon tuh segi N, nggak harus beraturan.
Gimana ngitung luasnya? Ya dipecah-pecah jadi segitiga atau persegi panjang. Dijumlahkan. Jadi kalau kita punya poligon, sisinya berapapun, ngitung luasnya udah nggak ada masalah. Nggak perlu pakai integral lagi. Hitung aja. Pakai geometri biasa. Nah, masalahnya sekarang kalau lingkaran. Gimana? Pakai yang udah diketahui sebelumnya, itu nggak bisa. Gimana ngitung luas lingkaran? Nah, ini manusia purba ini. Loh, dia dari Sumatera Utara kan, marganya purba. Nah, ini manusia purba ini. Iya, jadi jagoan matematiknya, lihat. Nah, gitu ya. Archimedes sekitar 287 sebelum Masehi. Aduh, udah reinkarnasi berapa kali ya kalau ada reinkarnasi? Mungkin udah jadi si itu tuh, si baju merah tuh. Nah, dia mau ngitung luas lingkaran, jari-jarinya satu aja ya. Kalau jari-jarinya lebih dari satu, tinggal nanti dikalikan proporsi aja. Nah, dia melakukannya gini, kan kalau zaman kuno nggak ada kalkulus. Dan mungkin orang nggak terlalu sibuk kayak sekarang. Jadi dia antang-antang aja melakukan gini. Ini jari-jarinya satu. Dia bikin di dalamnya poligon yang beraturan. Ya, dalam hal ini jadi persegi. Gampang dihitungnya poligon ini luasnya ya. Karena ini kan satu, ini satu. Sisi miringnya bisa dihitung, maka luas satu poligon ini bisa dihitung, ada 4 segitiga bisa dihitung. Nah, pokoknya gampang. Selama poligon, udah gampang dihitungnya. Dapat kalau N-nya 4, N itu maksudnya ini sisinya 4. Poligon 4 sisi. Luasnya 2. Gitu ya. Oh ya, gampang nggak usah ngitung sisi miring. Tinggal ini kali ini dibagi 2. 1 kali 1 dibagi 2 ada 4 biji. Ya, dapat. Tapi ini bukan luas lingkaran. Nah, pintarnya si Archimedes. Kemudian dia bikin jadi segi 8. Segi 8-nya. Tidur ini di depan, tidur. Bentar, belum dikeluarin, nanti aja. N-nya 8, nanti gampang juga dihitungnya ya. Dibuat jadi segitiga-segitiga, ada 8 biji mungkin. 1, ini kalau ditarik ke sini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pokoknya selama poligon, gampang lah ngitungnya ya. Dihitung sama dia, sama si Archimedes. Dapat luasnya sekian. Kemudian, Archimedes ini kan nggak sibuk dia. Nggak usah kuliah di Jatinangor. Jadi dia ngitung aja. Dibikin jadi segi 16. Tujuannya apa? Kan lama-lama poligonnya mendekati lingkaran. Meskipun kalau dilihat di mikroskop elektron, masih banyak kekurangannya. Gitu ya. Oke. Ingat mikroskop elektron tuh, ingat tahun 81 saya. Oke. Segi 16 tetap bisa dihitung gitu ya. Mudah ngitungnya. Kalau nggak tahu tanya si profesor aja, gampang kok ngitungnya ya. Dihitung luasnya. Mana ini teh? 16 dihitung luasnya sekian. Luas yang krem ini ya, lingkarannya belum tahu. Nah, perbesar lagi 32. Tetap tidak sama dengan luas lingkaran ya, masih lebih kecil. Dapat luasnya sekian. Perluas lagi. Naik sekarang 256. Gambarnya di sini sampai nggak kelihatan. Tapi bisa dihitung. Luasnya sekian. Perbesar lagi. 1024 sisinya. Dapat luasnya sekian. Berapapun N-nya, pasti luasnya ini lebih kecil dari luas lingkaran ya. Nggak akan sama gitu ya. Oke, tapi kita lihat gini. Ini belakangan, yang hijau belakangan.
Selanjutnya dengan ilmu matematika modern dapat dihitung berapapun n-nya, luas poligon, ini Pn, ini poligonnya, selalu lebih kecil dari luas lingkaran. Ya, karena poligonnya di dalam. Mau 1024, mau 1 juta poligon dengan 1 juta sisi, tetap selalu lebih kecil dari luas lingkaran. Nah, luas poligon ini bisa dirumuskan secara umum. Bentuknya luas, sebentar-bentar. Belum, kecepatan. Kalau saya limitkan, ingat, kalau saya punya F kecil G, limit F lebih kecil sama dengan limit G, bisa sama. Ya, limitnya. Oke, ini. Nah, luas poligon ini bisa dirumuskan secara umum. Itu rumusnya kalau dihitung, percaya aja karena ini kita hanya untuk pengantar, nggak usah ngitung persis luas poligonnya. Tapi nanti di belakang ada ya. Tapi nggak sampai kayak poligon gini. Itu kalau dihitung ini luasnya adalah sama dengan pi. Lebih kecil sama dengan dari luas lingkaran. Jari-jari 1 ya. Yang bisa ini kasih bonus nggak ya? Enggak, lagi nggak mau ngasih bonus. Gampang ini. Lihat aja n-nya 4, 8, polanya kelihatan nanti. Luasnya. Oke, ini disimpan dulu. Bahwa luas lingkaran lebih besar sama dengan pi. Luas lingkaran jari-jari 1. Kita lanjut lagi sekarang. Balik ke sini. Kemudian si Archimedes ini melakukan lagi, mana ini? Kalau diklik sama keluarnya. Lah. Bentar. Nah, selanjutnya saya klik yang ini. Keluarlah dia ini, gitu ya. Gitu. Sekarang dia bikinnya poligonnya di luar. Di luar menyinggung lingkarannya. Hitung lagi luasnya. Nah, luasnya dapat 4. Sekarang poligonnya jadi 8 sisi beraturan. Ya. Bisa dihitung lagi. Luasnya sekian. 16 sekian. 32 sekian. Ini di luar ya. Yang ini di luar nih. Yang warna apa? Hampir berimpit tuh. Tapi masih di luar ada tuh garisnya. Harus pakai mikroskop elektron baru kelihatan celahnya. Terus gitu ya. Nah, kita lihat. Berapapun n-nya, luas lingkaran pasti lebih kecil dari luas poligon ya. Luas poligonnya, poligon-poligonnya saya namakan TN. Kartu yang tadi yang di dalam PN, ini TN gitu ya. Terluar, kalau PN apa? Perempuan gitu ya, yang tadi. Nah, ini terluar. Di limit, mana limitnya? Loh, ini kok nggak ada limitnya? Harusnya ada limitnya. Gitu ya. Tetapi, kan kalau luas lingkaran tuh konstanta. Udah fix kan? Nggak berubah-ubah lingkaran. Jadi limit dari ini ya sama dengan luasnya sendiri. Nah, ini bisa dihitung karena poligon. Didapat kalau dihitung ini nilainya pi. Oke, dengan demikian kita lihat saya punya luas lingkaran kecil dari pi. Tadi yang sebelumnya luas lingkaran lebih besar sama dengan pi. Jadi saya punya apa? Prinsip Apit. Ini luas lingkaran harus lebih besar dari pi. Hasil yang kedua yang pakai poligon luar, luas lingkaran harus lebih kecil sama dengan pi. Nah, dari sini kesimpulannya luas lingkaran jari-jari 1 itu persis pi. Benar-benar persis pi. Tapi harus pakai poligonnya sampai tak hingga. Tentu saja nanti pakai limit ya.
Kalau zaman Archimedes ya hanya pendekatan aja, dia belum ada limit. Oke, begitu ceritanya ngitung luas cara Archimedes. Tetapi ide dia itu dipakai sekarang untuk di persoalan kalkulus. Oke. Oke, ini udah tadi. Nah, sekarang akan diperumum gini. Coba. Perhatikan sebuah daerah yang dibatasi oleh grafik ini yang biru. Garis X sama dengan 1 dan X sama dengan 3 serta sumbu X. Nah, kita nggak akan pakai poligon kayak Archimedes tadi. Archimedes itu pakai poligon rumit ngitung luasnya meskipun bisa. Kita akan dekati ini pakai persegi panjang seperti ini. Jadi interval ini, atau nanti ada demonya. Yang ini dulu. Ada 3 macam ya pendekatan. Nah, ini fungsi yang tadi. Kita menghitung luas yang krem ini. Yang dibatasi grafik ini. X sama 3, X1 dan sumbu X. Caranya dibuatlah persegi panjang. Lebarnya ini, selebar ini. Tingginya ditentukan ujung kiri. Nah, ujung kirinya. Tentu saja yang warna krem ini dengan yang kuning terjadi penyimpangan sebesar yang putih ini. Oh, galatnya lebih besar dari hampirannya ya. Ya biarin aja. Kemudian kayak si Archimedes diperhalus. Sekarang intervalnya dibagi 2. Interval ini dan interval sebelah kanannya. Di masing-masing sub interval ini dibikin persegi panjang. Persegi panjang di mana tingginya ditentukan ujung kirinya. Nih. Ini dibagi 2 intervalnya. Ini ujung kirinya bikin persegi panjang. Yang kedua ini ujung kirinya dibikin persegi panjang. Nah, kalau kita bandingkan dengan yang pertama, galatnya udah mengecil. Penyimpangan terhadap nilai yang aslinya. Sekarang 4 dibagi 4 intervalnya. Tapi persegi panjang terus karena gampang persegi panjang hitungnya ketimbang pakai poligon. Ini setiap persegi panjang ini tingginya ditentukan ujung kirinya. Ini juga yang kedua ujung kirinya. Gampang ya, menentukan tinggi ini tinggal nilai fungsi aja. Nilai fungsi kali lebarnya, nilai fungsi kali lebarnya. Terus kita lakukan gitu ya. 8. Terus aja gitu makin halus. Dihitung luas yang kuning ini. Lama-lama yang kuning luasnya mendekati luas di bawah kurva ini, betul? Nah, oke. Sampai berapa N-nya supaya sama dengan di bawah kurva? Sampai tak hingga. Kalau dihitung satu-satu gini keburu mati kita ya. Nanti pakai limit. Oke, begitu. Nah, ini dinamakan ini metode jumlah Riemann kiri, gitu ya. Namanya si Riemann. Sayang dia lahirnya entah di mana lah, pasti di Eropa nama gini. Coba kalau lahirnya di Jawa Barat, namanya pasti ini. Bukan, si Eman. Eman nama Sunda. Ya. Ini. Nah, kita lihat sekarang. Ini tadi udah ya Archimedes, tutup aja. Nggak mau. Ini dulu. Ini kita tutup dulu. Nggak mau. Sekarang pendekatannya pakai yang namanya jumlah Riemann kanan. Sesuai namanya kalian udah bisa nebak, sama aja kayak tadi. Cuma tinggi persegi panjangnya pakai ujung kanannya. Gitu kalau satu interval. Tuh. Ujung kanannya dibikin persegi panjang 1 buah. Diperhalus intervalnya 2. Nah, tapi tingginya pakai ujung kanannya sekarang. Yang kedua, yang ini interval pertama ini pakai ujung kanannya.
Terus dibikin 4. Masing-masing pakai ujung kanannya. Yang ini pakai ujung kanannya. Yang ini pakai ujung kanannya dan seterusnya. Gampang ngitungnya. Persegi panjang itu gampang sekali. Bahkan nanti kalian akan ngitung. Cuma panjang. Gampang panjang. Cocok buat kuli. Mahasiswa harus jadi kuli dulu untuk pinter. Oke ya. Oke. Diperhalus. Mendekati luas di bawah kurva gitu ya. Meski ini masih banyak ininya. Banyak kutilnya ya. Oh, banyak kutilnya. Nah. Oke, ini hanya memperkenalkan arti jumlah Riemann kanan, jumlah Riemann kiri. Ada satu lagi. Jumlah Riemann tengah. Center Riemann sum ya. Nah, kalau ini satu interval pakai tengah-tengahnya tingginya. Nah, tengah-tengahnya. Sekarang dibagi 2 subinterval. Subinterval yang kiri pakai tengah-tengahnya. Subinterval yang ini pakai tengah-tengahnya tingginya. Gitu. Paham? Nah. Paham nggak? Kalau nggak paham berarti bukan manusia. Takut dia. Terus gitu ya. Center Riemann sum. Jumlah Riemann tengah. Jadi sebentar agak halus dulu. Nah, jadi setiap subinterval pakai titik tengahnya tingginya. Titik tengahnya. Mana yang paling bagus? Hah? Kalau secara gambar sepertinya yang tengah ya. Dia ada kelebihan, ada kekurangan di sini. Ini kekurangan kurang lebih hampir sama. Tapi kalau N-nya mendekati tak hingga, sama aja. Pakai yang mana pun, itu akan kita hitung. Oke, tutup dulu. Tutup dulu. Tutup dulu. Nah, oke. Yang penting semakin kurus intervalnya. Kalau persegi panjangnya kurus-kurus, jadi subintervalnya dibagi-bagi banyak, itu makin baik. Makanya cewek-cewek senangnya ini kan kurus-kurus, kayak integral tentu nanti. Udah tangannya segede telunjuk, aduh kok tangan masih gemuk katanya. Iya lihat di internet kan, ada yang udah tangannya kayak segede telunjuk, masih ngerasa gemuk lagi. Wanita memang susah diprediksi. Oke. Sekarang kita akan ngitung yang barusan. Kita ngitungnya pakai jumlah Riemann kiri sama Riemann kanan aja. Oke. Diberikan grafik ini. Ini grafiknya saya parabola ya. Sebenarnya grafiknya gitu ya. Tapi kita hanya pakai yang kanannya aja. Parabolanya. Yang kesininya nggak digambar. Nah, parabola ini dibatasi oleh ini grafik X1 sampai X sama dengan 3 dan sumbu X. Jadi ada daerah yang krem ini. Mau kita hitung luasnya. Nah, kalian di SMA udah tahu tinggal gini aja ya. 1, 3, X kuadrat plus 1 dx. Dari mana ini? Oh, dari guru SMA. Nah, nanti waktu ujian akhir akan dibuat soalnya nggak boleh pakai itu. Harus pakai ini nih yang panjang. Oke. Langkahnya, misalkan luasnya L. L itu konstanta ya. Luas si bangun warna krem ini kan L konstanta. Nanti kalau ditarik limit L, ya tetap L aja kan, luasnya satu nilai udah konstanta. Nah, luas tersebut akan dihampiri dengan metode jumlah Riemann kiri. Caranya kita nggak berangkat dari intervalnya
1 dulu, kemudian intervalnya 2, itu lama. Langsung intervalnya dibagi N bagian. Jadi ini, kalau saya gambar, ini tadi 1, ini 3, saya bagi atas N bagian. Ini namakan X0, ini XN. Sama lebar ya baginya. Sebenarnya nanti konsepnya nggak usah sama lebar, tapi sekarang untuk memudahkan perhitungan sama lebar. Ini XN-1. Mulai indeksnya dari X0. Sepakati. Maka lebarnya ini berapa? Kalau ini saya namakan delta X, berapa lebarnya? Panjangnya kan cos 1. Ini 1, ini 3. Lebar ini, lebar subintervalnya adalah 3 kurangi 1 dibagi N kan? Betul? Ya contohnya kalau bingung pakai aja N-nya berapa? 3. X0, X3 dibagi 3 bagian. X1, X2 itu ya. Maka ini lebarnya adalah ujung kurangi ujung dibagi 3. Ya, ujung kanan kurang ujung kiri bagi N. Ini N bagian. Paham? Kalau nggak paham bukan manusia. Delta X lebarnya, yaitu XI min XI min 1. Ini kita sepakati ya. Meskipun saya bisa aja nulis ini. XI plus 1 min XI sama aja hasilnya ya. Kan itu lebar antara setiap subinterval. Tapi kita sepakati kalau saya sebut delta X itu adalah XI min XI min 1. Jangan pakai XI plus 1 min XI. Supaya nanti ke belakang konsisten hitungnya. Lebarnya tadi. Jadi ini ya. Kalau ini. Ini ya. Ini diperbesar tulisannya. XI min 1. Yang kanannya XI. Lebarnya ini adalah delta X. Seragam. Kayak anak SMA pakai seragam gitu ya. Yaitu kanan kurangi kiri dibagi banyaknya subinterval. Oke. Ini saya hapus dulu. Suka ke save. Nah. Kemudian. Saya punya. Lihat ini. X1. X1 kan sama dengan yang paling kiri ditambah delta X. Betul? Delta X tadi lebarnya. X2. X2 sama dengan X0 ditambah 2 kali delta X. Betul? Kan ininya 2 delta X kalau sampai X2. Awas, ngantuk lagi, diguyur bentar lagi. Udah aman-aman. Aman. Apa? X3 apa? X0 ditambah, maunya dari X0 semua. Tambah 3 delta X gitu kan ya. X yang ke I, apa? X0 paling kiri tambah I kali delta X. Nah dalam soal kita, X0-nya 1. Ini XI ya. XI sama X0 itu yang paling kiri. Tambah I kali delta X. Delta X-nya saya ganti dengan ini. Menjadi 2. Apa? Ya itulah. I kali 2 per N atau 2I per N. Paham? Kalau nggak paham manusia. Kalau nggak paham juga manusia lah. Ya, nanti soalnya harus ngitung nih, harus paham betul. Oke, saya hapus penjelasannya ini. Perhatikan subinterval yang ke I. Oh ya, nama subintervalnya gini. Mana si tangan deh? Ini. Ini namanya
Ini namanya subinterval ke-1. Jadi subinterval ke-1 tuh ke-1 itu dibatasi X0 sampai X1 ya. Kemana itu? Pada ngantuk? Nah, biarinlah orang-orang gila. Nah. Interval kedua atau subinterval kedua itu dibatasi X1, X2. Subinterval ketiga X2, X3. Subinterval ke I ininya XI-1, XI itu ya. Jadi ini subinterval yang ke I ya. Dibatasi XI-1 sampai XI. Yang ini subinterval ke berapa? Ke N ya. Yang ini ke berapa tadi? Nggak ada subintervalnya yang mulai ke 1. Ya. X-nya mulai X0, subintervalnya mulai 1. Perjanjian aja, tapi kan perjanjian harus disepakati supaya ke belakang hitungnya sama. Nah, kemudian di subinterval ini kita bikin persegi panjang kiri. Jadi di sini dibikin berdasarkan ujung kirinya, bikin ke atas. Ini lurus saja ya, persegi panjang. Nah, tingginya ditentukan oleh si ini. Luasnya berapa? Hah? Saya namakan delta LI karena baru satu sub itu. Tingginya berapa? Nilai fungsi di titik XI-1, betul? Nilai fungsi kali lebarnya, betul? Nah, gitu persegi panjang aja, cuma notasinya gini gitu ya. Kalau di SD dikasih notasinya gini bingung, padahal sama aja gitu. Oke. Bentuk persegi panjang, lebarnya delta X, tingginya ditentukan nilai fungsi di ujung kiri. Segitu sudah jelas gini, kebaca nggak ini? Nggak, ada kecil. Gedein dulu. Kamu kenapa nggak bisa digeser? Nah, gitu ya. Bikin persegi panjang, ditentukan ujung kiri. Jadi tingginya ini. Lebarnya delta X. Sehingga luasnya ini kali ini. Pelajaran SD. Gitu ya. Luasnya, saya namakan delta SN, nggak delta L. Ini karena salah delta SI, karena subinterval ke I. Ini salah. Ke I. Nah, save dulu. Delta SI. Kasih tanda supaya tahun depan diperbaiki kalau nggak lupa. Oke, lanjut lagi karena tadi keputus. Ini luas yang biru ini saya namakan delta SI. Nggak pakai L, pakai S. Biar dingin. Nah, gitu ya. Ini tadi. Nah, selanjutnya kita buat hal yang sama. Buat persegi panjang di sini ditentukan ujung kirinya. Subinterval kedua bikin lagi persegi panjang. Gitu, bikin semua. Kita hitung luasnya semua. Dihitung betulan. Sekarang enggak percaya aja gitu hasil hitungannya, enggak. Kita hitung satu-satu luas persegi panjang ini. Kalau N-nya 1000 gimana? Ya, kita butuh mungkin 6 jam kuliahnya ya. Atau lebih. Nah, tapi kan kita udah punya rumus umum. Ini yang ke I tadi. Nah, jadi saya menghitung apa? Delta S1 subinterval ke-1 kan persegi panjangnya ini, yang ini. Ditambah delta S2 yang ini kan? Ditambah delta S3 luas yang ini. Sampai berapa? Delta SN ya.
Kenapa pakai delta? Karena lebarnya delta X gitu ya. Semua persegi panjangnya dijumlah. Bentar, ini hapus dulu. Karena nanti udah tertulis di halaman berikutnya. Nah, kita menghitung luas seluruh persegi panjang tersebut. Ayo kita hitung. Luas seluruh persegi panjang tersebut adalah ini. Delta S1 ya. Ini delta S1. Ini yang kedua, subinterval kedua, S2. Sampai delta Sn. Nah, itu seluruhnya saya namakan Sn jumlahnya. Ngitungnya panjang. Kalau N-nya 1000, saya harus ngitung panjang sekali. Pakai notasi sigma. Nah, gitu ya. Menjadi gitu. Gimana memunculkan sigmanya? Gini. Sigma, terserah indeksnya mau pakai apa. I misalkan ya. Sama dengan mau dari berapa. Nah, kita lihat ini. 0, 1, 2, sampai N-1. Boleh dari 0 sampai N-1. Ininya X, I. Delta X. Itu kan? Fxi. Boleh juga sigmanya. Saya mah mau I-nya dari 5. Sampai apa? Tambah N-1 jadi berapa? N-4. Bukannya plus on ditambah. Enggak mungkin plus. Oh iya. Ya pokoknya ini bedanya N-1. Ini bedanya juga harus N-1. Ininya F apa? Kan ini harus mulainya dari 0. Berarti I-5 gitu ya. Paham? Jadi sigma tuh bisa macam-macam indeksnya. Kalau saya mulainya pengen dari 1. Sampai berapa? N, pintar. F, apa ini? I-1, kan mulai X0 mulainya. Delta X, paham? Nah, kita lihat yang saya pakai yang mana ya. Hapus dulu, karena udah paham, hapus. Begitu dihapus, nggak paham lagi. Nah, oh saya mulai dari 1. Jadi ininya gini. Masukkan fungsinya tadi apa? Fungsinya X kuadrat tambah 1. Jadi ini kuadrat tambah 1. Ya, fx-nya X kuadrat tambah 1. Fxi-1 ya. Xi-1 kuadrat tambah 1. Delta X-nya tadi udah dihitung sebelumnya 2 per N. Jangan bunyi-bunyi. Nah, gitu kayak nyamuk aja. Nah, ini dari mana? Xi-nya tadi apa? Xi-nya. Xi adalah ini. Kalau Xi-1 apa? Ganti ini dengan min 1. 2 ditambah 1 ditambah 2 kali I-1 per N ya. Kalau Xi-1, karena kita butuhnya di sini Xi-1. Xi-1-nya jadi 1 tambah 2I-1 per N. Dipangkatkan 2. Ininya nggak ada I-nya. Kalau nggak dipengaruhi I, bisa loncat ke sana. Gitu ya. Sok ada yang berani. Oke. Gitu ya. Jadi ini bisa loncat indah ke sini. Keluar dari sigma. Pokoknya nggak ada I-nya bisa keluar. Tapi kalau ini jangan dikeluarkan satunya karena belum dipisah. Kalau dipisah nanti boleh. Kayak ini saya kuadratkan. Kalau ini percaya aja lah. Ini kan dikuadratkan sederhana. Dikuadratkan, disederhanakan, ketemu ini lah gitu ya. Yang bagian ini nih. Yang dalam kurung kuadrat jadi ini. Saya kumpulkan yang ada I kuadratnya. Yang ada I-nya. Dan yang nggak ada I-nya. Oh, belum dikumpulkan. Ini dihitung dulu satu-satu. Hitung satu per satu. Udah nggak usah disalin lah. Dihitung. Dikumpulkan yang ada. Nggak dikumpulkan.
langsung dibuka. Sigma I sama dengan 1 sampai N dari 2 berapa? 2-nya bisa keluar jadi sigma 1, 2N ya. Sigma dari I sama dengan 1 sampai N, 4I per N. 4 per N-nya bisa keluar lagi. Nggak dipengaruhi I. Jadi berapa? Sigma I berapa? Hah? Bukan sigma 1, ini I. Hah? Enak aja. IN. Kata dia IN. Nanti I kuadrat N gitu ya. Enak aja. Sigma I pangkat 10, I pangkat 10N. Si Enleng. Ini jadi apa? Yang rumus 3 itu. N kali N. Plus atau min? Apa sih? Betul kan plus ya? Itu dia bilang min. Oke. Yang ini nanti sigma 4I kuadrat per N. 4 per N-nya saya keluarkan. Si profesor mah hafal ini juga gerak. Berapa Pop? Nggak hafal juga. N plus 1, 2N. Jangan mikir, saya kalau mikir lupa. Gitu ya. Gitu. Pokoknya mah. Nah, jadilah ini. Ini kayak ini. Ini sigma N 4 per N-nya dikeluarkan sigma I N plus 1 per 2. Ini kuadrat 4 per N kuadratnya keluar. Ini jadi I kuadratnya N kali N plus 1 kali 2N plus 1 per 6. Begitu? Paham? Sangat paham? Sederhanakan, ini mah udah nggak ada masalah. Kaliin aja satu-satu. Setelah disederhanakan jadi ini. Nah, sekarang kita lihat. SN sama luas apa luas daerah itu ya. Yang apa? Ini tadi luas yang krem sama SN tuh luas persegi panjang gede mana? Ini mana? Gede mana? Gede yang kanan ya. SN kan di dalamnya persegi panjangnya. Limit N mendekati tak hingga dari SN, nanti kalau limitnya bisa sama. Luas daerah tadi saya misalkan L masih dicari. Luas daerah L. Kok yang kanan nggak dilimitkan? Karena luas daerah dilimitkan ya sama dengan dia sendiri, konstanta kan. Ini kalau dilimitkan tetap aja sama dengan luas daerah. Oke, itu saya pakai. N-nya berapapun, mau N-nya 5 juta pun, SN lebih kecil sama L. Sebenarnya lebih kecil ya. Tapi lebih kecil mengakibatkan lebih kecil sama dengan betul gitu ya. Kan 2 kecil 3, maka 2. Betul salah? Nggak tahu. Lupa, nggak mau mikir. Ini kalau mau kecil aja, kecil. Oke. Dilimitkan bisa sama dengan dibalik ini otak ngaco. Terus. Nah, limit SN berapa? Ini SN ini tadi udah dihitung. Limit N mendekati tak hingga ini berapa? 3. Ini 0, ini 0 kan? Bilangan dibagi tak hingga, N menuju tak hingga. Bilangan dibagi tak hingga 0. 0, 0, tinggal ini aja. Simpan di dalam hati.
Nanti ya aku lu ujian gitu. Jadi ngitung luasnya nggak boleh, kalian integralkan, cari anti turunan, masukkan atasnya, dikurangi bawahnya. Kasih nilai 0 itu. Sedih ya. Sekarang lakukan hal yang sama pakai persegi panjang kanan. Jadi ininya sama aja, saya cepat aja. Bagi kayak tadi sama aja notasinya, x0 sampai xn, delta x-nya sama, xi-nya sama, tapi persegi panjangnya ini pakai yang kanan. Jadi luasnya berapa? Ini kalau dibuat persegi panjang kanan, yang kanan penentunya. Maka luasnya delta Li berapa? Nilai fungsi di xi ya kali delta x. Kalau yang tadi nilai fungsi di xi min 1. Nah, itu. Pakai ujung kanan. Luasnya T, jangan L. Tadi delta Sn. Salah, ini yang ke I ya pakai I dong. Kumaha sih? Mau di save kok. Nah. Lakukan pembuatan persegi panjang ini di setiap subinterval. Bandel pisan. Gitu. Bandel bener. Oke, dibuat, kita hitung seluruh luasnya. Oke, kita hitung. Nah, bedanya ini sekarang mulai fx1 di interval ke-1 pakai ujung kanannya. Kalau tadi fx0, ini fx1 mulainya. Sampai yang paling kanan nanti pakai fxn. Tung, percaya aja kayak tadi, jadi ketemu ini. Tn sama luas daerah lebih besar mana? Tn ya? Nah, oke. Nah, salah lagi. Tn lebih gede. Limitnya akan bodoh Ini lebih kecil. Betul ya? Limitnya betul. Yang tadi salah, limitnya kurang sama dengannya. Limit L itu mah luas daerah ya, limit L ya sama dengan L sendiri. Luas daerah konstanta. Limit Tn berapa? 32/3. Oke. Simpan lagi di dalam hati. Nah, ini caranya sama aja, cuma geser indeks 1. Nah, ini hasil yang tadi. Yang pakai jumlah Riemann kiri, dapatnya L, gini hubungannya. Kalau pakai jumlah Riemann kanan, right Riemann sum itu ya, hati-hati kalau nggak lulus terus, kalkulus bisa masuk ini, RS, RSJ bahkan. Nah. Ya. Gini hubungannya. Kalau kita hubungkan berarti si L ini diapit dua bilangan yang sama. Berarti L itu luasnya betul-betul bukan hampiran lagi. Memang betul-betul sekian. Bukan hampiran lagi ya. Jadi lain kali ngitungnya udah aja pakai jumlah Riemann kiri atau jumlah Riemann kanan. Cukup sekali aja. Dan ininya sama dengan. Paham? Nanti di soal-soal udah aja ngitungnya pakai jumlah Riemann kiri aja misalkan. Gimana kalau pakai jumlah Riemann tengah? Jumlah Riemann tengah pasti nilainya di antara ini dan ini kan. Ini kan kalau pakai kanan ekstrim paling besar ya. Ini. Pakai kanan ekstrim paling besar persegi panjangnya. Kalau pakai kiri yang paling pendek. Kalau pakai tengah pasti di antara ini juga nilainya. Jadi mau pakai jumlah Riemann kiri, tengah atau kanan, hasilnya sama aja. Lain kali cukup pakai satu aja, salah satu. Dan dapatnya nilai eksaknya, udah bukan hampiran.
setelah dilimitkannya. Masih yang tadi udah diomong, males. Sebentar, ini ya. Ini jumlah Riemann apa? Ini tingginya ditentukan agak aneh. Nah, kita lihat tadi jumlah Riemann kiri yang paling pendek persegi panjangnya atau jumlah Riemann kanan yang persegi panjangnya lebih tinggi dari kurvanya. Hasilnya sama aja. Sekarang kalau saya pakai tingginya itu kadang-kadang yang agak tengahan dikit, hasilnya akan sama aja. Jadi penentu tinggi persegi panjangnya itu bebas. Mau pakai kiri, mau pakai kanan, mau pakai kiri atau kanan atau tengah atau yang mana aja di antaranya boleh. Hasilnya akan sama aja. Oke, ini nggak usah lah, males ngitung ya. Habis ngitung kayak tadi lagi. Kita sekarang masuk konsepnya. Yang namanya jumlah Riemann. Jumlah Riemann-nya. Hitungan tadi akan dikonsepkan secara umum. Fungsinya nggak harus positif kayak tadi ya. Jadi nanti kalau ngitung jumlah Riemann, bisa aja dapetnya negatif. Karena kan nilai fungsi kali lebar interval. Coba kita lihat. Perhatikan sebuah fungsi sembarang. Nggak harus kontinu ya. Kalau nggak dibilang kontinu, nggak harus. Integral tentu tuh nanti fungsinya nggak harus bagus. Nyambung itu nggak harus. Terdefinisi pada interval tutup yang penting. Nah, kemudian kita partisikan tuh dibagi-bagi intervalnya atas n bagian. Kalau di sini hanya 7 gitu ya. Tapi konsep umumnya secara n bagian tidak perlu sama lebar konsepnya. Kalau tadi kan kita membagi delta x-nya sama lebar, yaitu kanan kurangi kiri dibagi n. Nah, konsep yang umum jumlah Riemann lebarnya nggak harus sama. Meskipun nanti kalau ada soal kita bikin sama supaya gampang ngitungnya. Tapi teorinya nggak perlu sama lebar. Jadi ini kurus. Nah, ini ya. Yang ini lebar, nggak apa-apa. Ini profesor. Ini si siapa? Ajijah. Mana Ajijah ya? Oh, di kelas ke-38. Oke, jadi ini partisi itu nulisnya gini, pakai P cantik gini ya. Saya biasanya bikin gitu nggak bisa lah, pokoknya partisi kayak ro lah gitu, pokoknya P gitu ya, partisi. Itu adalah membagi interval AB atas n bagian, tidak perlu sama lebar. Karena nggak sama, oke, bentar. Namanya ini x-nya sebenarnya yang di sini ya. Cuma saya perbesar ke bawah. Ini x0, x1, x2 sampai xn sama dengan b. Karena lebarnya beda-beda, kalau tadi kan lebarnya itu delta x itu b min a dibagi n. Sekarang nggak bisa. Karena lebarnya beda-beda. Pakai indeks. Subinterval yang ke-1 namanya lebarnya delta x1 ya, subinterval ke-1 ini delta x1 yang isinya adalah x1 min x0. Subinterval kedua delta x2 x2 min x1. Subinterval ketiga delta x3 kayak SD aja nih ya, x3 min x2. Subinterval yang ke I ini delta X, apa? I, isinya XI min XI min 1, konsisten. Jangan ditukar-tukar indeksnya. Nah, kemudian kayak tadi, bikin persegi panjang. Sorry, belum. Setelah itu,
pilih di setiap subinterval, pilih wakil. Ya, wakil itu nanti untuk menentukan tinggi persegi panjangnya. Kalau di jumlah Riemann kiri, ya wakilnya ujung kirinya semua. Jumlah Riemann kanan, ujung kanannya semua. Nah, kalau sekarang wakilnya pilih di subinterval ke-1, pilih wakilnya X1 garis, gitu ya. Ini. X1 garis. Garis ini nggak menyatakan rata-rata, nggak. Hanya menyatakan wakil aja, dikasih garis. Boleh ujung kirinya, boleh ujung kanannya, boleh di tengah, boleh agak ke kiri, mana aja itu si wakilnya. Tapi jangan keluar dari subintervalnya. Di subinterval kedua, pilih wakil. Saya pilih wakilnya yang ini. Namakan X2. Subinterval kedua, wakilnya X2 garis. Sampai subinterval yang ke N, wakilnya XN garis. Ya. Itu. Buat apa si wakil-wakil tadi? Ya, mewakili apa? Ini sebenarnya titik-titik ini semua di sumbu X ya. Ini untuk supaya nulisnya nggak numpuk aja. Sini wakilnya untuk bikin persegi panjang. Kalau yang di sini interval kedua, persegi panjangnya ke sini ke bawah. Gitu ya. Nah, begitu. Tuh wakil-wakilnya untuk bikin tinggi persegi panjang. Kemudian kita hitung kayak tadi luas. Luas tanda petik. Kalau emang negatif, ya dihitung negatif nilai fungsinya. Jadi kita kumpulkan ini. Yang ke-1 ini kan F X1 garis kali delta X1. Betul? Yang kedua, nilai fungsi di wakil kedua kali delta X2. Interval yang ketiga, luasnya F wakilnya kali delta X yang interval ketiga. Terus dijumlahkan. Ini dijumlahkan sebanyak N bagian, ditulis dalam notasi sigma dari 1 sampai N. F X I garis delta XI. Nah, ini namanya jumlah Riemann. Jumlah Riemann tidak sama dengan luas daerah ya. Tentu saja jumlah Riemann ini nggak sama dengan luas daerah di bawah kurva yang ungu. Ya jumlah Riemann aja. Kalau dilimitkan N-nya menuju tak hingga, baru nanti sama dengan luas. Ya, luas yang di atas sumbu X dikurangi yang bawah. Kalau yang bawah hasilnya negatif ininya. Tapi jumlah Riemann RP gitu ya. Oke. Nah, nilai sebuah jumlah Riemann tidak tunggal. Kenapa? Karena tunggal itu udah dipakai untuk merek biskuit gitu ya. Tahu nggak? Biskuit tulisannya tunggal. Pabrik utamanya ada di Bandung. Mari biskuit tunggal. Ada juga Regal gitu ya. Ini tunggal ada. Nah, jumlah Riemann tidak tunggal. Artinya nilainya bisa macam-macam. Kenapa? Karena kan tergantung jumlah N-nya. Partisinya bisa cuma 3, bisa 5, bisa 100. Kalau N-nya berubah, ya nilai ini juga akan berubah. Terus bergantung apa lagi? Bergantung pada lebar ini, pemilihan lebarnya. Lebarnya kan nggak harus seragam. Ada yang lebar sekali, ada yang enggak. Nah, hasilnya nanti menyebabkan ini nilainya ubah-ubah. Juga bergantung ke wakil di setiap subinterval. Wakilnya bisa ngacak. Yang paling kiri, interval ke-1 pakai ujung kiri misalkan. Yang subinterval kedua, saya mau pakai ujung kanan. Boleh. Jadi nilainya tidak tunggal. Bergantung pada banyaknya subinterval, lebarnya, dan titik wakilnya.
jumlah Riemann dapat bernilai negatif. Ya. Karena apa? Tadi ini bisa negatif. Nanti di konsep yang umum bisa juga delta XI-nya dihitung dari sini. X0, X1-nya. Itu juga bisa negatif ya. Tapi sekarang delta X-nya selalu yang positif aja. Jumlah Riemann tidak sama dengan luas daerah di bawah kurva ya. Ingat nanti di ujian suruh ngitung ini jumlah Riemann sama dengan luas daerah. Enggak sama. Oh, gitu ya. Jumlah Riemann isinya ini ya. Tadi. Oke. Latihan soal ngitung jumlah Riemann. Aduh, kuliah meli sedikit pisan dari ini. Tentukan suatu jumlah Riemann dari ini. Kenapa ada suatu? Karena bisa beda-beda tiap orang hasilnya. Coba kita lihat. Diulang soalnya. N-nya berapa subintervalnya? Kalau nggak dibilang bebas. Pilih aja N-nya 1. Tapi jangan pelit ting lah masa 1, 2 lah ya. Menit pelit 1. N-nya 2. Wakilnya yang mana? Ya nanti kita lihat yang mana aja. Ini saya pakai berapa ini kalau gini? X0, X1-nya mana X1? X1-nya 4, X2-nya 5. Jadi saya membagi subintervalnya ini. X0 sama 1, X1-nya sama dengan 4, X2 sama 5. Hanya dibagi 2 subinterval. Jadi subintervalnya yang ini sampai sini dan satu lagi yang ini. Kemudian langkahnya pilih wakil di setiap subinterval. Yang subinterval pertama saya pilih wakilnya ini, X1 garis. Waduh, diginikan jadi ini ya. X1 garis saya pilih ini. Kenapa nggak pilih yang ujung kiri atau yang kanan? Saya maunya ini, saya sukanya. Kan nggak disyaratkan di soalnya. Pilih aja subinterval 1 ini. Subinterval kedua mana wakilnya? Loh, kok nggak ada? Ini ujung kirinya dipakai. Jadi nggak harus seragam ya. Di setiap subinterval bebas milih wakilnya. Kemudian wakil tadi buat apa? Bikin persegi panjang. Naik ke atas ini. Naik sampai grafik. Bikinlah persegi panjang ini. Subinterval kedua tadi wakilnya ini. Bikin persegi panjang. Sampai nilai fungsi. Bikin. Nah, jumlah Riemann tuh tinggal ngitung luas persegi panjang tersebut. Oh, ini gambarnya udah jadi, penjelasan baru di bawah. Ini tadi, dibagi 2 aja. Subintervalnya, pilih wakil, belum milih wakil. Delta X-nya dulu, ini delta X-nya, lebarnya 3, ya ini lebarnya 1 ya. Wakil, saya pilih wakilnya ini, wakil yang kedua ini tadi, maka jumlah Riemann adalah tinggal hitung ini aja, cuma 2 ininya. Kalau 2 nggak usah pakai sigma lah. Wakil di X1, kalau delta X1, nah, dan selesai. Udah baca sendiri. Nah, udah gini aja jawabnya. Selesai, kita tutup. Nah, yang kedua. Lewatlah sama aja ya. Oh, yang kedua ini sama aja. Cuma udah ditentukan di soalnya. Tentukan jumlah Riemann dari fungsi ini. Intervalnya ini harus pakai 6 subinterval sama lebar. Harus 6 sama lebar. Jadi nggak ada pilihan. Tertentu kan? Titik wakilnya adalah ujung kanannya. Ya udah nggak bisa milih lagi. Ini dibagi 6. Tadi berapa? Dari min 1 sampai 2. Jadi berapa? Delta X-nya seragam kan? Jadi nggak usah pakai indeks gini. Nggak usah delta X1, delta X2, delta X3.
delta X aja. Mau pakai I juga boleh. Langsung 2 dikurangi min 1 dibagi 6 ya. Jadi berapa? Setengah. Jadi ini delta X-nya naik setengah, 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 setengah. Oke, ini dibagi ini. Bagi 6. Naik setengah-setengah. Oh, pakai I boleh. Tapi seragam setengah. Kalau seragam, delta X aja juga boleh. Wakilnya ujung kanannya. Ini wakilnya. Yang interval kedua wakilnya ini di 0. Nilai fungsinya juga 0 kebetulan. Yang ketiga, wakilnya ini ujung kanannya. Nilai fungsinya ini setinggi ini. Dan seterusnya. Nah, kalau di ujian, boleh nggak kayak gini. Kalian tulis aja subinterval. Kasih nama X0, X1, X2, sampai X6. Terus X1 garis, X2 garis, X3 garis. Dari gambar juga boleh. Nulis gini kan panjang. Udah. Jumlah Riemann adalah nilai fungsi di wakil pertama, delta X. Tinggal hitung. Coba di